Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki 17.499 pulau, dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 781 juta kilometer. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Indonesia terpisah dari pulau yang satu dengan pulau yang lain. Hal ini membuat Indonesia mempunyai beragam budaya, bahasa, yang menjadikan kekayaan Indonesia. Indonesia dikenal dengan surga bawah laut. Indonesia mempunyai gugusan pulau cantik dan menawan yang memanjakan indera penglihatan. Hamparan gugusan karang yang cantik dan ikan-ikan yang bersembunyi di balik terumbu karang seakan mempindah laut Indonesia. Terumbu karang merupakan salah satu rumah bagi ikan-ikan kecil. Kearifan ini seakan rusak seiring dengan perkembangan zaman. Kini terumbu karang yang non-elok telah berubah menjadi gugusan karang mati tak berpenghuni. Tak ada lagi kawanan ikan-ikan kecil yang bersembunyi di karang. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan suhu permukaan air laut. Suhu permukaan air laut merupakan salah satu faktor menunjang kehidupan biota laut. Perubahan suhu permukaan air laut disebabkan karena adanya efek pemanasan global. Perubahan suhu permukaan air laut dapat diketahui tanpa kontak langsung dengan objek. Salah satunya sensor MODIS yang dapat digunakan untuk mengetahui suhu permukaan air laut. Sensor MODIS dibawa oleh satelit Aqua yang dimiliki NASA dan diluncurkan pada 4 Mei 2005 di California dengan menggunakan pesawat Boeing Delta II. Satelit Aqua MODIS mengamati seluruh permukaan bumi setiap 1 hingga 2 hari, memperoleh data dalam 36 kanal pita spektrum. Data terkirim dari satelit dengan kecepatan 11 megabit setiap detik dengan resolusi radiometrik 12 bit. Kelebihan dari MODIS adalah lebih banyak memiliki spektral panjang gelombang dan lebih teliti dalam resolusi spasial, serta lebih kerapnya frekuensi pengamatan atau resolusi temporal. Salah satu web yang dapat digunakan untuk mengetahui suhu permukaan air laut yaitu web Ocean Caller, di mana pada web Ocean Caller ini terdapat tampilan seperti ini. Lalu, untuk mengetahui suhu permukaan air laut, kita harus menuju data. Pada data ini ada tampilan seperti ini, di mana ada browser. Browser sendiri terdiri dari level 1, 2, dan level 3. Namun untuk mengetahui suhu permukaan air laut ini, kita menggunakan level 1 dan 2 browser. Browser ini berfungsi untuk mencari suhu permukaan air laut. Lalu pada suhu permukaan air laut selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada pilihan satelit yang digunakan MODIS atau Terra. Namun pada kesempatan ini akan memilih MODIS. Lalu ada tampilan di sini kita memilih waktunya malam atau siang. Dan di sini juga ada tampilan radius kilometer. Jadi radius kilometernya berapa yang akan kita pilih. Lalu ada tampilan seperti ada tahun, bulan, dan tanggal. Salah satunya
kita akan memilih pada tahun 2017. Lalu di sini ada tampilan lebih rinci lagi, yaitu ada tertera tanggal dan hari. Nah, pada tool yang berbentuk tangan ini kita klik pada daerah mana sih yang kita ingin ketahui suhu permukaan air lautnya. Salah satunya pada daerah Indonesia. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mendownloadnya kita tinggal mengeklik saja Aqua Modis. Karena kita ingin mengetahui suhu permukaan air laut, kita harus menggunakan Aqua Modis. Maka otomatis data kita akan terdownload. Setelah data suhu permukaan air laut didapatkan, maka kita melakukan tahap selanjutnya menggunakan CITES. CITES adalah paket perangkat lunak komprehensif untuk pemrosesan tampilan, analisis, dan kontrol kualitas data warna laut. Meskipun fokus utama CITES adalah data warna laut, hal ini dapat diterapkan pada banyak analisis data ilmu bumi berbasis satelit. CITES sendiri memiliki beberapa macam tool-tool yang dapat digunakan untuk mengontrol kualitas data warna laut dan analisis data ilmu bumi. Namun, sini akan menjelaskan tool apa saja sih yang digunakan untuk mengoreksi nilai awan, mapping citra, dan menampilkan suhu permukaan air laut. Salah satunya tool yang berbentuk file. Tool yang berbentuk file ini digunakan untuk membuka data yang telah kita download pada web ocean color tadi, yaitu data suhu permukaan air laut, pada file manager ini. Lalu akan muncul data suhu permukaan air laut tadi. Lalu untuk memperlihatkan suhu permukaan air lautnya, kita tinggal mengeklik SST 2 kali, akan muncul suhu permukaan air lautnya. Koreksi nilai awan sendiri digunakan untuk menghilangkan gangguan yang disebabkan oleh awan, angin, cuaca ketika sensor Modis merekam, sehingga dengan adanya koreksi nilai awan ini diharapkan citra yang telah di-download akan lebih jelas. Lalu pada koreksi nilai awan ini kita menggunakan raster. Raster ini ada beberapa pilihan seperti ini. Namun pada koreksi nilai awan ini menggunakan match band, dimana pada match band ini akan muncul name ini kita isi nama, name, dan kelas. Lalu pada match band expression kita isi dengan rumus. Rumus ini sudah disesuaikan dengan citra yang kita download. Salah satunya pada suhu permukaan air laut menggunakan rumus seperti ini. Maka akan berubah tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya untuk mengoreksi nilai awan, kita harus menyesuaikan geodetik datumnya. Klik raster, lalu wrap project.
Setelah dilakukan koreksi nilai awan, maka akan bebas dari gangguan cuaca angin, sehingga citra yang dihasilkan akan menjadi lebih jelas dan kontras. Setelah citra dikoreksi nilai awannya, maka langkah selanjutnya yaitu cropping citra. Cropping citra ini bertujuan untuk mengcropping pada daerah laut. Pada cropping citra ini kita masih menggunakan raster, lalu crop. Lalu pada kotak-kotak biru ini digunakan untuk memotong citra. Maka otomatis citra yang telah dilakukan cropping citra akan terpotong seperti terlihat pada tampilan berikut. Lalu pada file ini ada tampilan file digunakan untuk menyimpan data citra yang telah kita koreksi nilai awannya dan di cropping citra. Langkah selanjutnya untuk menampilkan suhu permukaan air laut, maka kita menggunakan tool color. Lalu kita tinggal pilih saja warna yang dipilih. Maka warna suhu permukaan air laut akan terlihat seperti ini, dimana pada warna yang lebih gelap pada warna merah ini menandakan bahwa suhu permukaan air laut ini lebih panas atau meningkat, sedangkan warna biru ini menandakan bahwa suhu permukaan air laut tersebut lebih dingin. Namun pada citra yang dihasilkan ini menggambarkan bahwa suhu permukaan air laut pada daerah tersebut memiliki suhu permukaan air laut yang rendah, dimana terlihat pada gambar citra memiliki warna biru yang lebih banyak dibandingkan warna merah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada CDS itu menggunakan beberapa tool. Salah satunya pada koreksi nilai awan itu menggunakan tool raster, dimana pada raster ada match band, fungsi untuk memasukkan nama dan rumus. Lalu ada reproject, berfungsi untuk menyesuaikan projection dengan daerah citra yang di-download. Lalu pada tool cropping citra itu menggunakan raster. Lalu pada raster ada pilihan crop yang berfungsi untuk memotong citra. Pada crop sendiri ada tampilan kotak biru berfungsi memotong citra daerah laut. Lalu untuk menampilkan suhu permukaan air laut itu menggunakan tool yang terdapat pada file manager, yaitu tool color yang berfungsi menampilkan suhu permukaan air laut.